Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita kembali belajar firman Tuhan. Yang lalu kita sudah belajar menyesal karena kita telah berbuat dosa. Tapi hanya oleh kasih anugerah Tuhan, oleh kematian atas kayu salib, menyucikan, mengampuni dosa saudara. Sekarang kita akan belajar menyesal kita tidak menuntut pertumbuhan iman rohani yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudaraku yang saya kasihi, menyesal tidak menuntut iman kerohanian dengan baik. Dengan kata lain, kita sudah mulai kurang bahkan tidak berdoa. Kita sudah mulai kurang dan tidak baca firman Tuhan. Kita sudah mulai kurang bahkan tidak berdoa. Kita sudah mulai kurang bahkan tidak lagi mau melayani Tuhan. Tak kala kita susah, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, kita berjanji di hadapan Tuhan. Tak kala kita diberkati, kita sudah lupa semua janji itu. Saudaraku, iblis akan dan pasti menghancurkan iman saudara. Kita akan gagal. Dia, saudaraku, iblis tidak akan takut saudara ke gereja. Tapi dia akan menghancurkan iman saudara. Agar saudara tidak lagi cinta, setia, dan takut kepada Tuhan. Iblis akan menghancurkan iman saudara. Supaya saudara tidak lagi ikut kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi hidup kudus di hadapan Tuhan. Akhirnya saudara penuh dengan penyesalan. Saat kita mulai sakit. Kita sudah mulai tua. Kita menyesal. Kenapa aku dulu tidak mau cinta setia Tuhan? Kenapa aku dulu tidak mau melayani Tuhan? Kenapa aku dulu tidak mau rajin beribadah? Kenapa aku dulu tidak mau banyak-banyak berdoa? Sekarang sudah tua, sudah sakit-sakitan, baru menyesal. Bukankah itu kita? Ingat saudaraku, kita hidup adalah anugerah. Firman Tuhan yang tadi kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Rasul Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah ada sebagaimana aku ada sekarang. Namun saudara, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepadaku, aku tidak akan sia-sia. Aku akan bekerja dengan lebih keras, dengan sungguh-sungguh. Dan kalau aku berhasil, bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan memberikan 2 kesaksian kepada saudara. Yang pertama, pernah suatu kali saya ketemu dengan seseorang yang sakit. Saya mendengar dia sakit. Ada orang kasih tahu sama saya. Saya besuk dia di rumah sakit. Tapi saya hanya besuk doang. Saya nggak lakukan apa-apa. Saya katakan nanti kalau saya datang kembali, saya akan injili dia. Saya akan beritahukan kepada dia tentang Kristus. Tapi dia tahu saya pendeta. Tapi saya belum berani untuk menyampaikan kebenaran. Saya nggak tahu karena apa. Akhirnya saya pulang. Besoknya saya dapat berita. Bapak ini sudah meninggal. Saudaraku, betapa sedihnya saya. Kenapa kemarin saya tidak menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Kenapa saya kemarin tidak ini, tidak ini. Sekarang dia telah meninggal di dalam tidak percaya kepada Tuhan. Dan belum percaya Tuhan. Oh, saya menyesal. Saya berdoa, Tuhan ampuni. Saya menghadapi sering kali demikian. Digerakkan oleh Roh Kudus. Sampaikan firman Tuhan. Melayani. Tapi saya tidak lakukan. Saya bandel. Saya ikutin kemauan saya. Hanya saya menyesal. Di situ saya dapat pelajaran. Kesaksian yang kedua adalah. Seorang pemuda. Dia sudah berjanji mau melayani Tuhan dengan baik. Dia berjanji dia mau cinta setia kepada Tuhan. Bahkan mau memberikan persembahan, mempersembahkan hidupnya sebagai hamba Tuhan. Dia mau masuk sekolah teologi untuk benar-benar melayani Tuhan. Itu pada saat dia SMA. Tak kala dia kuliah, dia masih berjanji seperti ini. Setelah dia kuliah, dia menikah dan dia bekerja.
Pekerjaannya lancar. Semuanya baik. Oh, diberkati, saudaraku. Dia lupa akan janjinya. Tak kala dia lupa akan janjinya, Tuhan ingatkan dia. Melalui apa, saudaraku? Tabrakan naik mobil. Dia setir sendiri. Untung tidak ada istri dan anaknya. Dia setir sendiri. Tabrakan, mengalami kecelakaan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Untung nyawanya tertolong. Tapi kaki sebelah kanan tidak tertolong. Harus diamputasi. Begitu pula tangan sebelah kirinya harus diamputasi, saudaraku. Kaki kanan diamputasi, tangannya juga diamputasi. Di situ dia menyesal. Dia berdoa, kenapa aku tidak mau dengar firman Tuhan? Kenapa aku tidak mau taat kepada janjiku? Aku lalai kepada janjiku. Kenapa dan kenapa? Semua ini sudah terjadi, saudaraku. Tapi pada saat itulah dia katakan, Tuhan, apapun keadaanku, aku mau melayani. Sekarang aku mau masuk teologi. Aku mau belajar firman Tuhan. Dan aku mau melayani Tuhan. Akhirnya dia masuk sekolah teologi. Dia lulus melayani Tuhan dengan apa adanya. Menyesal, tapi dia bertobat. Saudara, jangan sampai terjadi pada saudara. Seringkali kita menyesal karena kita dulu tidak cinta Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Tidak rajin beribadah, berdoa dan sebagainya. Mari sekarang saudara kembali. Layani dia, cinta dia, setia kepada dia. Oh saudaraku, betapa sukacita, bahagianya saudara dan saya. Saya rasakan sendiri, maka apa saya bisa sampaikan kepada saudara firman Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengingatkan kami tentang penyesalan. Di mana kami seringkali dulu tidak hidup dalam benar. Tidak hidup dalam kekudusan. Kami sudah jauh meninggalkan Tuhan. Sudah tidak cinta setia kepada Tuhan. Tidak lagi melayani Tuhan. Tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong melalui firman Tuhan ini. Agar kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.